Assalamualaikum anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Pak Rocky. Hari ini kita akan membahas pelajaran matematika yang terdapat pada buku Senang Belajar Matematika pada halaman 91-92, yaitu tentang prisma, halaman 95 tentang tabung, halaman 98-99 tentang limas, dan halaman 102 tentang kerucut. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan soal yang pertama, kita lihat terlebih dahulu tentang bagian-bagian dari bangun ruang beserta jaring-jaringnya. Yang pertama adalah kita akan mengenal tentang bagian-bagian bangun ruang prisma. Berikut ini adalah gambar dari prisma segitiga. Kenapa dinamakan prisma segitiga? Karena bentuk alas dari prisma ini berbentuk segitiga. Oleh karena itu, dia disebut sebagai prisma segitiga. Kemudian, bagian-bagian yang harus kita ketahui dari prisma ini adalah yang pertama yaitu titik sudutnya yang berada di sudut-sudut. Titik sudut ini merupakan perpotongan antara dua rusuk. Ini adalah rusuk, ini adalah rusuk, dan ini disebut titik sudut. Kemudian ini adalah rusuk, ini juga rusuk, ini juga rusuk. Kemudian ini disebut sebagai titik sudut. Jadi ada berapa banyak titik sudut pada bangun prisma tersebut? Mari kita hitung ya anak-anak. Kita mulai dari atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 titik sudut pada prisma segitiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang kita akan melihat tentang bagian-bagian dari sisi-sisi dari bangun prisma ini. Sisi-sisinya terdiri atas ada sisi-sisi tegak. Ini disebut sisi tegak. Bagiannya ini sisi tegak ya anak-anak. Kemudian ada sisi alas, ini adalah sisi alas. Dan ada sisi atas. Jadi ada berapa buah sisi-sisi pada prisma ini? Ada 1 pada sisi atas. Kemudian 1 pada sisi bawah, atau disebut juga dengan sisi alas. Jadi ada 2. Kemudian ditambah ada 3 pada sisi-sisi tegak. 2 ditambah 3 jadinya ada 5 sisi-sisi pada prisma. Selanjutnya yaitu dari rusuk. Kita lihat rusuk dari prisma ini. Rusuk. Ini disebut rusuk ya anak-anak. Ini adalah rusuk. Ini disebut juga dengan rusuk tegak. Jadi ada berapa buah rusuk-rusuk pada prisma? 1, 2, 3. Kemudian pada bagian alas juga terdapat rusuk-rusuk tidak tegak. 1, 2, 3. Pada bagian atas terdapat juga rusuk tidak tegak. 1, 2, 3. Jadi jumlah rusuknya 3 pada rusuk-rusuk tegak. Kemudian ditambah 3 pada alas, 6. Kemudian ditambah 3 pada atas. Jadi ada 9 rusuk pada prisma. Selanjutnya, ini adalah bentuk jaring-jaring dari prisma segitiga. Kita mulai dengan membahas soal yang pertama yang terdapat pada halaman 91. Perhatikan gambar di samping. Berikut adalah bentuk gambarnya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah nama bangun tersebut? Seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, nama bangun di samping ini adalah prisma. Ya benar, namanya adalah prisma. Karena alas dan atasnya berbentuk segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka disebut dengan prisma segi 6. Nama-nama dari prisma itu sesuai dengan segi M yang terdapat pada bagian alas dan atasnya. Seperti gambar yang berwarna pink ini disebut
prisma segitiga sama dengan materi sebelumnya. Kemudian yang berwarna biru disebut dengan prisma segi empat. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang berwarna kuning disebut dengan prisma. Mari kita hitung dulu seginya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disebut dengan prisma segi 5. Kemudian yang berwarna orange disebut dengan prisma segi 6. Sama dengan contoh soal yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah berapakah jumlah titik sudutnya? Oke, mari kita hitung sama-sama ya anak-anak. Kita hitung mulai dari sisi atas terlebih dahulu. 1 titik sudut, 2 titik sudut, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik sudut pada sisi atas. Kemudian kita lanjut pada sisi bawah. 1 titik sudut pada sisi bawah, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga pada sisi bawah. Jadi jumlah titik sudutnya 6 ditambah 6. Jumlahnya adalah 12 titik sudut. Nah, anak-anak, karena prisma ini bentuk bangun alas dan bentuk bangun atasnya sama, maka jumlah titik sudut yang di atas akan sama persis dengan jumlah titik sudut yang ada di alas. Begitupun dengan rusuknya. Jumlah rusuk yang ada di atas akan sama dengan jumlah rusuk yang ada di bawah. Jadi cara cepatnya bisa kita langsung tinggal kalikan 2 ya anak-anak. Seperti yang kita hitung tadi, ada 6 titik sudut pada atas, jadi otomatis yang di bawahnya juga ada 6. 6 kali 2 jadinya 12. Kita lanjut pada soal C. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Jumlah sisi tegak ini disebut dengan sisi tegak ya anak-anak. Mari kita hitung, ada 1 sisi tegak. Kemudian kita geser ke samping, ada 2 sisi tegak. Geser lagi, ada 3 sisi tegak. Geser lagi, ada 4 sisi tegak. Kemudian lanjut, ada 5 sisi tegak. Dan ada 6 sisi tegak. Jadi jumlah sisi tegaknya ada 6 sisi tegak. Soal yang kedua, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Mari kita lihat, ini namanya bangun apa anak-anak? Ya, ini namanya adalah bangun persegi panjang. Oke, benar, jawabannya adalah persegi panjang. Kita lanjut, soal KE, berapakah jumlah rusuknya? Mari kita hitung ya, jumlah rusuknya mulai dari rusuk pada sisi tegak. Kita mulai dari sini, ada 1 rusuk pada sisi tegak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 rusuk pada sisi tegak. Lanjut, jangan lupa dihitung bagian atasnya. Bagian atasnya ada berapa rusuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuk juga, karena bentuk bagian bawah sama dengan bagian atas, maka bagian bawahnya juga terdapat 6 rusuk. Jadi jumlahnya 6 pada rusuk tegak, ditambah 6 pada sisi atas, 12, ditambah 6 rusuk pada sisi alas. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6 jadinya adalah 18 rusuk. Soal selanjutnya, disebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Nama bangun sisi alas adalah persegi 6. Sedangkan yang atasnya sama, persegi 6 juga. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Ya, mempunyai bangun yang sama. Bentuk alas dan atasnya segi 6, dia memiliki bangun yang sama. Soal yang selanjutnya, kita mulai dengan pertanyaan yang kedua. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Ini sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang. Ya, benar. Kemudian soal yang ke-B, sisi alas dan sisi atas prisma selalu berbeda. Sisi alas dan sisi atas selalu berbeda. Salah. Yang benarnya adalah sisi alas dan sisi atas selalu sama. Berarti salah. Pertanyaan yang ke-C, prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk tidak tegak.
prisma ada rusuk tegaknya dan rusuk tidak tegak yang terdapat pada alas. Ya, benar. Oke. Pertanyaan D. Prisma segitiga mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Salah. Kalau prisma salah ya anak-anak, kalau namanya prisma segitiga berarti bentuk alasnya segitiga. Oke, kita lanjut pada pertanyaan soal yang ketiga. Sebutkan sifat-sifat bangun prisma. Kita buat contohnya di sini adalah prisma segi 6 yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Oke, kita bahas dari sisi rusuknya. Prisma segi 6, kita ambil contoh adalah prisma segi 6 memiliki 8 sisi, 1 sisi alas. Ini adalah prisma segi 6 ya anak-anak, 1 sisi alas, kemudian 1 sisi atas, 1 yang terdapat pada atas juga, kemudian ini atas, kemudian 6 sisi tegak, 6 sisi tegak. Jadi jumlahnya adalah 6 tambah 1 tambah 1, 8 sisi. Selanjutnya rusuk memiliki 18 rusuk. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas ya anak-anak. Kemudian titik sudutnya memiliki 12 titik sudut. Kita lanjut dengan soal nomor 4. Gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya. Berikut adalah gambar prisma segi 5, otomatis dia berbentuk segi 5, bentuk alas dan bentuk atasnya. Pertama kali bisa kita mulai membuat dengan buat dulu bentuk alasnya segi 5. Berbentuk segi 5 alasnya, kemudian untuk atasnya juga segi 5. Selanjutnya tinggal kita tarik garis lurus dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah yang menghubungkan setiap titik sudutnya, yaitu kita tarik rusuknya ya. Nah, inilah gambar dari prisma segi 5. Selanjutnya kita buat jaring-jaring dari prisma segi 5 ini. Kita gambar bentuk dari atasnya berbentuk segi 5. Dari satu sisi atas ini kita buat, kemudian kita tarik ke bawah menjadi sisi rusuk. Karena rusuknya ada 5, maka kita buat 5 buah rusuk dari prisma segi 5. 5 buah sisi tegak dari prisma segi 5. Selanjutnya kita buat sisi alasnya. Maka inilah bentuk dari jaring-jaring prisma segi 5. Soal yang kelima, Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Ini adalah bentuk dari prisma segitiga. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Tiap rusuknya ini panjang D ke F itu 10 cm, F ke E itu 10 cm, dari E ke D itu 10 cm. Begitu selanjutnya, karena diketahui semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak memiliki panjang yang sama. Jadi panjang semua rusuknya adalah 10 cm. Yang ditanya adalah berapa cm panjang kawat yang dibutuhkan oleh Udin. Nah, kita cari terlebih dahulu berapa jumlah rusuk dari prisma segitiga ini. Tadi udah kita hitung ya anak-anak, jumlah rusuknya adalah 9. Mari kita ulangi biar anak-anak semua semakin paham ya. Dari rusuk B ke E itu adalah satu rusuk, antara garis B ke E itu adalah satu rusuk, disebut dengan rusuk tegak. 1, C ke F juga 1, 2, A ke D juga 1, jadi 3, 1, 2, 3 rusuk tegak. Selanjutnya 1, 2, 3,
3 buah juga rusuk pada sisi alas. Selanjutnya 1, 2, 3 buah juga rusuk pada sisi atas. Jadi jumlahnya 3 ditambah 3, 6 ditambah 3, 9 buah rusuk. Panjang rusuk tadi diketahui adalah 10 cm. Jadi tinggal kita kalikan ya anak-anak. Jumlah semua rusuknya yaitu 9 dikali dengan panjang rusuk yang diketahui 10 cm. Jadi nilainya adalah 90 cm. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan oleh Udin adalah 90 cm. Kita lanjut pada pembahasan soal halaman 95. Pada halaman 95 ini yaitu pembahasan soal mengenai bangun ruang tabung. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah sisi pada tabung? Nah, anak-anak, ini contoh bentuk gambar dari bangun ruang tabung ya. Berapa jumlah sisi pada tabung tersebut? Mari kita hitung, ada 1 pada sisi alas, kemudian 1 juga pada sisi atas, dan 1 juga pada sisi selimutnya. Jadi ada berapa? Ya benar, ada 3 buah sisi. Soal berikutnya, apa sajakah bentuk bangun datar pada sisi-sisi tabung? Bentuk bangun datar pada sisi-sisi tabung, seperti yang udah kita jawab tadi, sisi tabung ada 3. Kalau kita uraikan gambar berikut ini, maka akan berbentuk jaring-jaring seperti berikut. Nah, seperti ini. Jadi, apa sajakah bentuk bangun datar dari sisi-sisi tabung tersebut? Yang pertama ada lingkaran pada sisi atas dan pada sisi alas. Selanjutnya ada persegi panjang pada sisi selimutnya. Jadi bentuk bangunnya ada 2, lingkaran dan persegi panjang. Lanjut soal yang ketiga, sebutkan 3 benda yang merupakan tabung tanpa tutup dan 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup. Nah, berikut ini adalah contoh gambar benda-benda yang merupakan tabung dengan tutup ya. Ini ada tutupnya. Contohnya seperti kaleng kaleng susu, terus kaleng roti, kaleng cat, sama kaleng botol minuman seperti Fanta, Sprite, dan yang lainnya. Selanjutnya contoh tabung tanpa tutup seperti kotak pena atau kotak pensil, wadah tempat menyimpan pena atau pensil yang berbentuk seperti ini. Terus ada gelas. Selanjutnya ada tong sampah ya, berbentuk seperti tabung juga. Masih banyak lagi contoh-contoh benda yang berbentuk tabung lainnya. Kita masih pada halaman 95. Kita lanjut pada soal yang keempat. Buatlah sebuah tabung dari kertas karton, kemudian anak-anak beri warna pada bagian sisi atas dan sisi alasnya. Nah, ini adalah contoh gambar tabung ya anak-anak. Kita beri warna, mari anak-anak beri warna mana sisi alas, seperti yang nampak pada gambar, sudah dibantu dengan memberi arsiran, dan mana yang sisi atas. Ini sisi atas. Kita lanjut pada soal yang kelima. Lengkapi titik-titik di bawah ini. Nah, ini adalah bangun tabung. Berapakah jumlah rusuk, sisi, dan apa nama bangun tersebut? Jumlah rusuknya ini adalah jumlah rusuk dari tabung. Mari kita hitung. Ada 1, terus 1 pada sisi bawah, sisi alas, kemudian 1 juga pada sisi atas. Jadi jumlah rusuknya adalah 2. Ini salah tulis ya anak-anak. Jadi jumlah rusuknya adalah 2. Jumlah sisinya ada 3. Tadi udah kita bahas ya. 3 ini sisi, ini 3 sisi. Letaknya salah ya. Kemudian ini apa nama bangunnya? Bangunnya tabung. Baik anak-anak, kita lanjut pada pembahasan soal di halaman 98 tentang bangun ruang limas. Soal pertama, perhatikan gambar di samping. Apakah nama bangun tersebut? Nah, gambar di samping ini namanya adalah
bangun ruang limas. Ciri-ciri dari bangun ruang limas itu adalah dia ada titik puncak di sini ya, disebut dengan di sini dinamai dengan titik T. Sedangkan pada prisma dia tidak memiliki titik puncak. Baik, ini yang namanya adalah bangun ruang limas. Karena alasnya berbentuk segi 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya disebut limas segi 5. Soal ke B, berapakah jumlah titik sudutnya? Mari kita hitung jumlah titik sudutnya ya anak-anak. 1 titik sudut pada titik T, kemudian ada 2 titik sudut pada titik A, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah titik sudutnya ada 6 titik sudut. Selanjutnya, berapakah jumlah sisi tegaknya? Jumlah sisi tegak limas ini adalah, mari kita hitung, 1 sisi tegak ABT, selanjutnya sisi tegak BCT yang kedua, selanjutnya sisi tegak CDT yang ketiga, selanjutnya sisi tegak DET yang keempat, selanjutnya sisi tegak EAT yang kelima. Jadi jumlah sisi tegaknya ada 5. Soal D, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Ya, bentuk bangunnya ini seperti yang anak-anak dapat lihat, berbentuk segitiga. Karena puncaknya ini lancip, maka setiap sisi tegak dari limas akan selalu berbentuk segitiga. Selanjutnya, kita masuk soal E. Apakah bentuk bangun sisi alasnya? Sesuai dengan namanya, tadi namanya adalah limas segi 5, berarti sisi alasnya berbentuk segi 5. Jika namanya limas segi 6, berarti sisi alasnya berbentuk segi 6, karena nama sesuai dengan alasnya. Selanjutnya, berapa banyak rusuknya? Mari kita hitung ya anak-anak, jumlah rusuk pada limas ini. Kita mulai dengan menghitung rusuk pada sisi alas. Jumlah rusuk pada sisi alas, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jika sisi alasnya ini berbentuk segi 5, berarti pada bidang alas memiliki 5 rusuk. Jika berbentuk segi 4, berarti pada bidang alas terdapat 5 rusuk. Karena ini berbentuk segi 5, harus diingat ya, karena berbentuk segi 5, maka jumlah rusuk pada bidang alasnya ini, sisi alasnya ini adalah 5. Kemudian kita tambahkan dengan jumlah rusuk pada rusuk tegaknya, sisi tegaknya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 5, 10 rusuk. Bagaimana anak-anak? Sudah paham anak-anak semua bagaimana cara menghitung rusuk? Ya, ingat ya, ditekankan lagi, jika alasnya itu berbentuk untuk limas, jika alasnya itu berbentuk segitiga, maka jumlah rusuk pada alasnya berarti berjumlah 3. Tinggal anak-anak hitung berapa rusuk pada sisi tegaknya. Jika berbentuk segi 6, berarti pada bidang sisi alasnya terdapat 6 rusuk. Tinggal ditambahkan pada sisi tegaknya. Begitu selanjutnya ya anak-anak. Lanjut soal G, berapakah banyak seluruh sisi pada limas di atas? Nah, kalau sisi itu yang terdapat pada limas ini adalah 1 pada sisi alas. Kemudian ada pada sisi tegaknya ini ada 5 ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena rusuk pada sisi alasnya ada 5. Bisa dihitung ya. 1, 2, 3,
di belakang 4, 5, tambah 1 alas. Jadi ada 6 jumlah rusuk. Maaf, ada 6 jumlah sisi pada limas. Baik anak-anak, kita lanjut pembahasan soal di halaman 99. Soal kedua, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Sisi tegak limas selalu berbentuk segitiga. Ya, benar, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya anak-anak. Soal B, sisi alas limas selalu berbentuk segitiga. Sisi alas limas apakah selalu berbentuk segitiga? Salah ya, karena sisi alasnya ini tergantung dengan namanya. Jika nama limas tersebut limas segitiga, berarti sisi alasnya segitiga. Namun jika limasnya tersebut adalah limas segi 4, maka sisi alasnya adalah berbentuk segi 4. Jika limas tersebut adalah limas segi 5, maka sisi alasnya adalah segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jika limas adalah limas segi 6, maka sisi alasnya berbentuk segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak udah paham semua ya bagaimana cara menentukan dia limas segitiga kah, limas segi 4, atau limas segi 5, dan seterusnya. Kita masuk pada soal C. Limas mempunyai rusuk tegak, dan rusuk tidak tegak. Benar. Soal D, sebutkan sifat-sifat bangun limas segi 4 berikut seperti bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Di sini kita contohkan limas segi 4 ya anak-anak. Berapa jumlah sisinya? Ya, benar, ada 5. Ada 4 pada sisi tegak dan ada 1 pada sisi alas. Berapa jumlah rusuknya? Benar, ada 8. Ada 4 pada sisi alas dan ada 4 rusuk juga pada sisi tegak. Kemudian berapa titik sudutnya? Mari kita hitung. Titik sudutnya ada 4. 1 di puncak, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, titik sudutnya ada 5 ya anak-anak. 1 titik sudut pada puncak, kemudian ada 4 buah titik sudut pada alas. Soal E, gambarlah sebuah limas segi 5 beserta jaring-jaringnya. Limas segi 5, berarti bentuk alasnya adalah segi 5, kita tarik ke atas, bertemu di titik puncak titik T. Ini adalah bentuk bangun ruang limas segi 5 dan berikut adalah bentuk jaring-jaringnya. Selanjutnya soal F, Siti akan membuat kerangka limas segitiga. Ini adalah bentuk kerangka limas yang akan dibuat oleh Siti. Kerangka ini dibuat dari kawat. Panjang rusuk tengah 15 cm. Maaf, ini maksudnya panjang rusuk tegak 15 cm. Jadi rusuk tegak ini panjangnya adalah 15 cm. Berapa jumlah rusuk tegaknya? Ada 3. Dan rusuk tidak tegak panjangnya 10 cm. Rusuk tidak tegak ada pada bagian alas ya anak-anak. Ada 1, 2, 3, ada 3 juga rusuk tidak tegak dengan panjang 10 cm. Berapakah sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan oleh Siti? Baik, kita jabarkan terlebih dahulu ya. Jadi berikut adalah panjang rusuk tegak 15 cm. Panjang rusuk tidak tegaknya ada 10 cm. Jumlah rusuk tegak ada 3 buah, kemudian jumlah rusuk tidak tegak juga ada 3. Selanjutnya, jadi panjang kawat, rumus dari panjang kawat ini adalah jumlah dari rusuk tegak dikali dengan panjang rusuk tegak tersebut ditambah jumlah dari rusuk tidak tegak dikali panjang dari rusuk tidak tegak. Maka nilainya 3 dikali 15 ditambah rusuk tidak tegak 3 dikali 10, maka hasilnya 45 ditambah 30 sama dengan 75 cm. Kita lanjut pada pembahasan soal di halaman 102.
yaitu tentang kerucut. Berapakah jumlah sisi pada kerucut? Nah, ini gambar kerucut ya anak-anak. Jadi jumlah sisinya adalah ada 1 sisi alas, kemudian ada 1 juga sisi selimut. Jadi jumlahnya 2. 2 sisi selimut dan sisi alas. Soal kedua, apakah bentuk bangun pada sisi alas kerucut? Bentuk bangun pada sisi alas kerucut adalah berbentuk lingkaran. Ini sisi alas kerucut ya anak-anak, berbentuk lingkaran. Soal ketiga, apakah kerucut mempunyai rusuk? Berikan penjelasanmu. Ya, kerucut mempunyai rusuk yang terdapat pada sisi alas ini 1 jumlah rusuk pada sisi alas. Ya, kerucut memiliki 1 rusuk. Soal keempat, apakah yang kamu ketahui tentang garis pelukis atau apotema pada kerucut? Ini adalah garis pelukis ya anak-anak. Garis pelukis adalah garis-garis pada selimut kerucut, garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak atau titik C ke titik-titik pada lingkaran, titik D. Jadi garis BC adalah garis pelukis atau garis apotema. Sedangkan garis AC itu adalah tinggi dari kerucut. Oke. Selanjutnya soal kelima, sebutkan contoh 3 benda yang berbentuk kerucut. Sangat banyak kita lihat ya di kehidupan kita sehari-hari, benda yang berbentuk kerucut. Contohnya, yang pertama adalah topi ulang tahun, terus ada topi Pak Tani yang berbentuk kerucut juga, dan nasi tumpeng. Sekian ya anak-anak, pembahasan soal matematika kita kali ini. Kita sudah membahas beberapa subtema, yaitu ada prisma, kemudian membahas soal-soal tentang tabung, membahas soal-soal tentang limas, dan yang terakhir tentang kerucut. Semoga anak-anak semua paham apa yang sudah dijelaskan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Mama Rogi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.